Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ya, hari ini Bapak akan sampaikan materi tentang masa kejayaan Islam bagi materi di kelas 10 semester ganjil. Ini peta konsepnya. Kita akan bahas mulai dari periodisasi sejarah Islam, kemajuan Islam, dan tokoh-tokoh kejayaan Islam, sampai bagaimana kita menelaah perkembangan Islam pada masa kejayaan dan bangkitnya kembali peradaban Islam. Kita tahu bahwa Islam itu pernah berjaya di masanya. Ya, jadi kita patut berbangga Islam di zaman dulu, di masa keemasan, ya, begitu sangat berpengaruh sekaligus menaklukkan dunia. Lihatlah para ilmuwan, ya, lihat di gambar ini, ya, ilmu-ilmu yang dipakai hari ini oleh orang-orang Barat itu sebenarnya berasal dari Islam. Ya, sampai bangunan-bangunan tinggi, menjulang, hebat, indah itu pernah ditorehkan oleh umat Islam. Nah, ini gambarannya, ya, bagaimana Islam pernah berkembang. Baik, kita langsung saja ke materi, ya. Periodisasi sejarah Islam. Ini materi singkat saja, ya, sebagai pendalaman materi. Sisanya bisa dibaca karena filenya pun atau materi ini sudah banyak di-share-kan. Menurut Harun Nasution, bahwa periode sejarah Islam itu terbagi menjadi 3. Ada periode klasik, ya, ada periode pertengahan, ada juga periode modern. Nah, inilah periode-periode, ya, pembabakan sejarah yang disampaikan oleh Harun Nasution. Masa kejayaan Islam. Nah, terlihat, ya. Masa kejayaan Islam itu ada, nah ini, ya, itu ada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Ya, pada saat dua kerajaan besar atau dinasti besar, yaitu dinasti Umayyah dengan dinasti Abbasiyah. Nah, di dua dinasti inilah Islam berkembang pesat dari berbagai aspek, mulai dari politik, mulai dari keilmuan, ya. Pada masa inilah, ya, sedang puncak-puncaknya. Silakan lihat di kemajuan Islam pada masa dinasti Umayyah, bidang politik, keagamaan, ekonomi, dan lain-lain. Ini, ya, kenapa sih maju? Kenapa sih Islam bisa bangkit pada saat itu dan sekaligus menorehkan tinta emas? Ada sekitar 4 faktor internal. Ya, yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam pada ajaran Islam. Ini yang menjadi alasan Islam bisa berjaya di masanya. Jadi konsistensi terhadap ajaran Islam. Nah, ini pun kalau misalkan umat hari ini ingin kembali bangkit, sebenarnya bisa kita tiru bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan Islam bisa berjaya. Ajaran Islam yang kedua mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam adalah sebagai rahmat seluruh alam. Islam sebagai agama dakwah, itu adalah faktor internalnya. Sementara faktor eksternal yang menyebabkan Islam bisa berjaya di masanya, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Nah, Persia banyak besar dalam bidang pemerintahan, ilmu filsafat, dan lainnya. Yang kedua, gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Jadi mulai kitab-kitab asing tuh, ya, diterjemahkan, ya, ke bahasa Arab, khususnya bahasa Al-Quran, yang itu menjadi faktor eksternal dalam menyebabkan Islam bisa berjaya. Nah, banyak juga yang menjadi faktor selanjutnya, yaitu yang paling penting adalah melaksanakan ajaran Quran. Jadi sebenarnya umat Islam ini harus benar-benar paham Al-Quran ini adalah petunjuk, pedoman hidup yang akan mengantarkan umatnya kepada umat yang kemudian umat terbaik, khairul ummah. Kalau memang Al-Quran dan Sunnah ini dijadikan sebagai landasan. Hadis pun dilaksanakan, sunnah Nabi yang dicontohkan oleh para Nabi itu diamalkan, itu yang menjadi Islam bisa bangkit. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan beristihad. Yang keempat, ulama yang sendiri Islam menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Jadi ulama terdahulu itu, ya, memang memiliki keilmuan yang luar biasa. Ya, kita akan lihat nanti ulama-ulama zaman dulu itu multi talent. Ya, selain mereka dari sisi keagamaan luar biasa, di ilmu-ilmu umum pun sangat baik. Ya, seperti ilmu filsafat, ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Majah, Tufail, Ibnu Sina. Yang terkenal di bidang kedokteran tuh
ya Ibnu Sina ya di Barat, bahkan bukunya menjadi referensi di dunia Barat. Bidang kedokteran Jabir bin Hayyan, Hurain bin Ishaq, bidang matematika Al-Khwarizmi ya, ada Al-Jabar dan lain-lain. Itu adalah beberapa ulama yang menorehkan tinta emas atau kesuksesan di masanya Pak Sel. Bidang astronomi Al-Farabi Abu Wafa dan lain-lain. Bahkan bidang seni ukir ulama Islam ya, ilmu tafsir, ilmu hadis sudah jelas Bukhari, Muslim, Ibnu Majah. Nah itu ya beberapa ulama yang memiliki keutamaan sekaligus terkenal di dunia pada saat Islam berjaya. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam ya, ada Miqdad bin Amr, ahli filsafat yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ibnu Rus ini adalah tokoh yang konsen di bidang bisa, karena mungkin tahu ya kedokterannya bisa, kemudian filsafat, agama ya, itu adalah Ibnu Rus. Ada Abu Jali, ini biasa dikenal di bidang akhlak ya, di bidang akhlak ya. Abu Jali di bidang filsafat pun dikenal ya, sama tasawuf, buku-bukunya yang bersifat tentang fikih, tasawuf dan lain-lain. Ada Al-Kindi, sekaryanya di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran. Salah satu-satunya filsafat Islam, filosof Islam dari Arab disebut dengan Failasuf Al-Arab, ya, filosof orang Arab, ya, saking punya pemikiran yang luar biasa. Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzlat Al-Farabi, ya, ini di bidang keilmuan logika, musik, kemiliteran, banyaklah. Ibnu Sina yang tadi saya sampaikan, di Barat dikenal dengan Avicenna, ya, Avicenna. Beliau menulis lebih dari 200 buku, yaitu Qanun fi Atib salah satunya, ensiklopedia tentang ilmu kedokteran. Nah, banyaklah ya anak-anak yang bisa kita pelajari dari tokoh-tokoh tersebut. Ya, yang pasti kita selaku pelajar hari ini harus bisa menuntut ilmu seluas mungkin agar mengetahui informasi-informasi yang berkembang. Mempelajari bahasa-bahasa asing ini penting, bahasa Arab, bahasa Inggris itu patut dipelajari. Lakukan penelitian, berikan pengetahuan, yang paling penting adalah amalkan itu sebagai akhlak yang baik bagi kita. Semangat menuntut ilmu dan amalkan Al-Quran dan hadis ya. Saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like and subscribe.